lebih memperketat dalam isi doa ini. Dan seperti yang kita ketahui, beberapa waktu yang lalu masih banyak juga kesalahan permasalahan tentang penentuan isi doa haji ini. Kemudian Bapak Ibu, untuk awal bulan September nanti, kita akan ada pertemuan untuk calon jamaah haji yang akan dilakukan oleh Bu, Kemenak ini Kabupaten tuh kita. kalau Untuk itu nanti absennya kami mohon gimana Bu ini? Ya, saudaranya. untuk teman-teman yang dari Puskesmas, nanti kami minta untuk bisa mengkolaborasikan seluruh kegiatan, baik itu nanti PTM, penyakit menular, dan imunisasi, serta surveillance, sehingga nanti bisa berkontak dengan calon jamaah haji ini lebih lebih cepat. Jadi nanti pertemuan kita nanti di awal September nanti, teman-teman kami minta untuk bisa melakukan deteksi dini untuk calon jamaah ini, sehingga nanti di pemeriksaan pertama sampai di pelunasan nanti tidak ada masalah, karena kami mengharapkan sedini mungkin jenengan bisa kontak dengan para calon jamaah ini, sehingga nanti masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh para calon jamaah ini bisa jenengan secepatnya deteksi dan bisa dilakukan pembinaan, sehingga harapannya nanti pada saat eh, pemeriksaan tahap pertama kemudian pelunasan sudah tidak ada masalah lagi. Untuk teknis kegiatannya nanti akan dipandu oleh Mas Panji dan teman-teman dari Survim eh, untuk bisa menghadiri kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kemenak itu bersama tim, sehingga tidak bekerja sendirian. Jadi kita sudah berusaha untuk menata, kemudian mengkolaborasikan seluruh kegiatan yang ada. Harapannya nanti bisa secepatnya eh, mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para calon jamaah. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti monggo Mas Panji dan tim, Pak Endro dan tim nanti bisa menyampaikan eh, teknis kegiatan yang sudah dirancang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Endro. Terima kasih Pak Kapit. Eh, Tadi seperti sampaikan Pak Kapit bahwa kita ada untungnya ada kegiatan lebih awal gini sehingga nantinya eh, kita lebih lebih gampang untuk waktu nanti pembinaan. Karena yang sekarang misalnya itu nanti pemeriksaan awal ini eh, kemungkinan belum istiqoah misalnya secara belum istiqoah nanti eh, bisa dibina sehingga nanti akhirnya yang belum berangkat nanti pastikan itu nanti coba lihat ini eh, kita diskusikan pada waktu kegiatan ini coba nanti seperti apa. Baik, eh, ini mulai eh, kita sampaikan materinya. Ini tidak akan lama, jadi tidak akan lama ini nanti teman-teman mohon masukannya atau dari diskusinya ini. Next, Mas Panji. Ya. Eh, teman, jadi untuk sementara ini data yang kita dapatkan dari NAK untuk sementara itu sekitar 768 nama yang sudah diserahkan ke kita itu dan biasanya kita tuh sekitar seperti tahun kemarin 1.000 berapa kemudian ternyata eh, berkurang pada waktu mulai pelunasan dan lain sudah berkurang jadi sekitar 800 berapa gitu ya. Di tahun ini masih nama-nama yang sudah ada. Ini termasuk yang calon jemaah yang belindrang ini
di 768 ini, gitu. Jadi itu nanti dan informasinya juga ternyata katanya ada beberapa nama yang katanya sudah berangkat ini. Akhirnya nama-nama ini masih belum fix ya, itu tetap kita identifikasi. Nanti teman-teman mengidentifikasi masing-masing ada di wilayahnya, sehingga itu nanti pembelian selanjutnya yang pasti yang nama yang misalnya sudah berangkat yang mana itu bisa jadi seperti itu ini memang. Ya. Jadi nanti rencananya akan ada pemeriksaan awal, jadi pemeriksaan awal yang dilakukan di kantor Kemenak. Jadi kantor Kemenak itu nanti kita bagi sekitar 10 hari lah, 10 hari, tetapi tidak berurutan harinya memang, tapi sudah kita tentukan. Jadi itu nanti jemaah akan diundang oleh kantor Kemenak yang mengundang. Jadi kita melakukan kegiatannya aja, melakukan pemeriksaannya, gitu. Jadi untuk awal ini tujuan dari kegiatan ini adalah menentukan status kesehatan jemaah haji awal. Ya. Kemudian kita petakan yang risti berapa, yang kemudian tidak risti berapa. Kemudian hasilnya itu sebagai dasar untuk pembinaan kesehatan sampai dengan nanti masa keberangkatannya. Seperti itu. Lanjut. Teman-teman, itu kita jadwalkan, itu ada wilayah puskesmas yang jemaahnya itu memang banyak. Kemudian ada wilayah puskesmas, ada puskesmas yang jemaahnya itu tidak banyak. Jadi ada yang mungkin yang seperti contohnya yang pertama, nanti tanggal 4 September itu di Wonodadi kebetulan jemaahnya banyak. Jadi itu sekitar 84 yang kita diundang itu nanti. 84. Jadi karena itu banyak, nanti khusus Wonodadi yang ada waktu itu. Kemudian yang tanggal 11-nya, jadi ini tidak berurutan teman-teman ya, tidak berurutan. Itu jadi tanggalnya sudah kita koordinasikan dengan Kemenak yang kira-kira itu tanggalnya sudah disepakati. Seperti itu. Jadi tidak sampai 100, masing-masing tidak sampai 100. Memang kita kemarin direncanakan sekitar 100, tapi kalau kita gabung-gabung tidak pas gitu. Jadi akhirnya itu tadi, ya sekitar 84, ada 67, 75, seperti itu. Itu untuk tanggal-tanggalnya. Lanjut. Kemudian teman-teman, kita pada waktu pemeriksaan itu, jadi di sekali pelayanan pemeriksaan itu satu tim yang ditugaskan, itu terdiri dari ya sekitar 7 orang, gitu. Jadi yang pertama ada dokter pemeriksa haji, 1 orang, kemudian pengelola program haji, gitu. Itu 1 orang. Itu walaupun misalnya nanti ada dari berapa puskesmas itu mungkin pengelolanya cuma satu aja kita ambil yang dari yang jemaahnya banyak. Ya, seperti itu. Kemudian tim PTM Keswa itu 3 orang. Nanti silakan diatur sendiri untuk yang PTM Keswanya itu 3 orang. Dan itu kita harapkan PTM Keswa itu dari satu puskesmas yang sama. Seperti itu. Tidak dipisahkan. Misalnya PTM dari puskesmas A, kemudian Keswa dari B, itu bukan. Jadi kita harapkan memang PTM Keswa itu dari puskesmas yang sama nanti. Kemudian satu lagi pengelola TB ya, atau siapa yang ditugasnya nanti untuk screening TB. Lanjut. Nah, ini untuk yang tanggal 4 September, yang pertama ini jemaah semuanya asal dari Wonodadi. Tetapi nanti akan dibantu oleh puskesmas besar-besar juga. Seperti Serengat itu nanti kan juga karena jemaah banyak dia nanti sendiri, tetapi saling bantu ini. Serengat, Kandiboro itu kan puskesmas yang besar-besar ya. Itu nanti untuk petugas pelaksananya itu kita harapkan nanti untuk dokternya itu nanti dari Wonodadi, kemudian programmer hajinya dari Wonodadi. Nah, PTM Keswanya itu dari Serengat. Jadi satu, karena itu nanti menyangkut di pelaporan penggunaan bahan alatnya, ya,
BMHP-nya, itu nanti sehingga satu pintu aja untuk yang mengeluarkan sengat, kemudian yang memasukkan pertanggungjawaban untuk pemakaiannya adalah juga sengat. Ya, seperti itu. Kalau kita pisahkan itu nanti agak melaporkannya. Ya, seperti itu. Jadi kita buat seperti itu. Jadi dari contohnya yang pelaksanaan tanggal 4 September ini untuk tim PTM Keswa dari sengat itu. Jadi enak nanti pertanggungjawaban penggunaan BMHP-nya. Kemudian tanggal 11 itu kita bagi 2 Kademangan Udanawu untuk jemaah asal Kademangan Udanawu. Nah ini kebetulan dari 2 puskesmas itu aja petugasnya, ya, dari 2 puskesmas itu. Kemudian tanggal 18 itu dari 5 puskesmas itu. Kemudian untuk petugasnya tidak harus dari 5 puskesmas, tapi sudah kita atur itu karena Wlingi ya yang banyak ya itu nanti dokternya sudah dari Selopuro, kemudian PTM-nya yang dari Blingi. Ya seperti itu. Ya. Jadi untuk Wates, karena mungkin orangnya sedikit juga, jadi tidak kita tugaskan orang petugas dari Wates. Talun Kesamben dan 66 ini dari kedua puskesmas saja petugasnya. Lanjut, ini 4 hari ya. Nah, kemudian dia selanjutnya 26, kemudian 2 Oktober, 9 Oktober, 16 Oktober, 23 Oktober. Seperti itu. Mohon masing-masing sambil mengamati nanti kita diskusikan bersama. Siapa tahu dari penempatan tenaga ini kita kurang teliti sehingga nanti bisa masing-masing menanyakan nanti seperti apa. Lanjut. Nah, ini jadi pas sekitar 10 ya. Terakhir 30 Oktober 2024. Nah, ini sengat. Nah, itu tadi karena sengat diperbantukan waktu awal yang punya Wonodadi ini untuk yang ini kita dibantu oleh dari Kanegoro dan Wonodadi juga. Jadi saling bantu untuk puskesmas besar ini yang jemaahnya banyak. Gitu. Kemudian tugasnya dokter pemeriksaan haji jelas ini membaca hasil pemeriksaan dan menetapkan kategori ini risti tidak ristinya dari. Tapi mungkin teman-teman perlu mengingat bahwa kemarin dari evaluasi yang tahun kemarin itu tadi ya, terutama kalau misalnya nanti periksa itu dipastikan harus fotonya mau benar-benar gitu. Kemudian harus mandiri yang kalau sudah dia misalnya stroke terus sudah ya sudah di aja. Mungkin sudah diputuskan aja mulai awal itu tidak apa-apa. Ya seperti itu. Diputuskan dimasukkan ke datanya itu tidak mandiri misalnya kalau memang dia kemungkinan tidak mandiri itu. Kemudian yang demensia yaitu nanti harus dipastikan dokternya harus memastikan bahwa itu kalau dilanjutkan malah bermasalah nanti kasihan petugas yang ada di sana. Itu terutama itu ya. Terus penyakit-penyakit yang memang ada di Permenkes yang tidak diperbolehkan berangkat ya itu harus diperhatikan. Kalau perlu nanti ada daftar penyakit yang disiapkan di itu supaya nanti tidak kelewatan penyakit-penyakit yang tidak boleh berangkat. Misalnya yang penyakit ginjal waktu sudah dianu aja, mungkin nanti tidak diloloskan. Ya kita memberitahukan bahwa itu kita sekedar memeriksa, nanti sambil pembinaan. Kalau misalnya penyakit yang memang tidak diberangkatkan mulai awal sudah tidak apa-apa untuk tidak diberangkatkan, tapi sambil diedukasi. Kemudian programmer haji, nah ini yang memasukkan di kebetulan makanya programmer haji dari yang jemaahnya dominan, itu nanti dia bisa memasukkan. Nah yang lain-lain itu nanti coba nanti didiskusikan di sini sebaiknya seperti apa yang untuk pasien, untuk yang gabungan itu pasiennya kan ada yang sedikit-sedikit itu yang memasukkan ke siskuat ke siapa seperti itu. Nanti kita diskusikan di sini. Kemudian tim PTM ya ini pemeriksaan fisik artinya pemeriksaan ya tensi apa seperti itu. Terus kemudian mengukur
tinggi badan, berat badan, ya, seperti itu. Kemudian satu lagi adalah labnya cukup gula darah aja mungkin yang ini, gitu. Gula darah aja enggak apa-apa pemeriksaannya itu. Jadi kemudian timnya ini sekalian membawa alat pemeriksaan yang dibutuhkan. Ya, supaya enggak nanti datang orang aja itu, nah kami nggak nyiapkan alat soalnya. Ya, seperti itu. Jadi alat itu nanti disiapkan oleh masing-masing tim PTM eh, yang bertugas pada waktu itu. Kemudian program Keswa ya itu screen Keswa. Itu screeningnya mungkin pakai eh, SQR anu 20 ya. Jadi itu nanti yang sudah di print atau kemungkinan yang sudah di print aja. Karena ini nanti sebelumnya dari formulir-formulir itu screening itu sudah diberikan kepada Kemenak sehingga nanti pada waktu dia datang sudah mengisi, diharapkan sudah mengisi. Nah itu kenapa tetap ada program Merkaswa? Siapa tahu dia datang itu tanpa membawa apa-apa, bisa jadi itu harusnya dibawa, tidak dibawa. Kemudian programmer TB melakukan screening TB. Nah nanti misal ditemukan eh, yang terindikasi TB ya, awal gitu nanti diberikan edukasi untuk eh, pengambilan sputumnya di Puskesmas. Jadi menyerahkan sputum di Puskesmas. Nanti koordinasi dengan petugas labnya nanti itu masing-masing pengelola TB tadi, programmer tadi. Lanjut dong. Nah ini nanti kemungkinan jadi jemaah datang itu ngumpul nanti kalau bisa pemeriksaan di atas. Jadi di Kemenak itu ada ruangan yang ada di lantai 2. Nah itu kalau bisa datang itu sudah langsung dilakukan pendaftaran. Kemudian duduk di situ. eh, Jadi langsung ada habis itu langsung pemeriksaan PTM Keswa TB. Kemudian dokter membaca hasilnya gitu. Jadi diharapkan pagi itu sudah gitu, kemudian kalau sudah semuanya itu baru itu nanti mendapat pembekalan dari Kemenak gitu. Jadi sebelumnya itu sudah diperiksa dulu sebelum diberi pembekalan dari Kemenak seperti itu. Jadi kalau kita langsung lakukan di bawah itu takutnya jemaah itu sana kemari, kemudian tempatnya juga kebetulan di bawah itu nggak ada tempatnya. Jadi di atas nanti di tempat di aulanya itu. Jadi langsung masuk itu langsung eh, kalau bisa awal itu sudah diberi masker. Jadi nanti Mas Panji ya nanti nyiapkan maskernya. Itu nanti awal sudah masing-masing diberi masker. Jadi pada waktu diperiksa itu sudah pakai masker semuanya. Seperti itu. Karena itu ada TB, ada kemungkinan ya gitu ya. Jadi tetap nanti diharapkan uh, kita menyiapkan itu tadi maskernya gitu. Lanjut ya, itu teman-teman uh, yang jelas mengenai rencana pemeriksaan haji. Jadi ini bersama-sama kita uh, diskusikan. Mas Panji mungkin ada bahan? Silakan Mas Panji, mungkin ada yang kurang saya sampaikan. Iya, mohon izin Pak. Jadi untuk tugas kesehatan program haji itu nanti hasilnya tidak sampai diinput ke Siskohatkes Pak. Begitu nggak sampai ya? Oke, Jadi tidak sampai. masih offline, masih di gitu ya, masih Oke, di situ dulu ya. Oke, oke. oke. Jadi intinya data dari hasil screening dini ini sebagai dasar kita, pegangan kita untuk melakukan pembinaan kepada jemaah sesuai dengan status kesehatannya sampai masa keberangkatan. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti itu berarti benar-benar awal ya. Jadi nanti istiqtoah itu nanti terakhir mendekat lagi itu baru kita masukkan siswa kes ya.
nanti, Nggih, leres, Pak. sehingga benar-benar isi doa tidaknya ya. Mungkin ada lagi Mas Panji, tambahan lagi apa yang belum saya sampaikan? Nggih, insya Allah sepertinya sudah lengkap, Pak. Sudah jelas. Baik, mungkin saya beri kesempatan kepada koordinator P2PM, mungkin ada masukan, monggo yang terkait dengan ini kegiatan ini, silakan. Baik, Pak Indro, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Mungkin saya menambahkan sedikit saja bahwa untuk kegiatan pemeriksaan haji ini khususnya untuk program TB, jadi nanti semua jamaah haji kan akan dilakukan screening TB. Jadi bukan hanya kalau dulu mungkin kan yang menderita TB ya itu mungkin yang difokuskan. Kalau untuk yang tahun ini tentunya nanti semua jamaah itu dilakukan screening dengan menanyakan tentang gejala itu pada semuanya. Dan itu mohon nanti juga dicatat, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dicatat, ya. Terus kemudian nanti yang memang bergejala nanti kan ditindaklanjuti. Yang bergejala nanti ditindaklanjuti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi mohon nanti dicatat identitas, kemudian juga nomor HP, dan dipesankan nanti misalkan petugasnya bukan petugas dari calon jamaah haji, nanti diinfokan di mana jamaah haji itu bertempat tinggal, agar nanti dilakukan komunikasi lebih lanjut ya, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan ini harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut khususnya untuk memastikan bahwa ini sakit TB atau tidak. Ya. Kemudian di samping gejala TB mungkin faktor risikonya coba nanti juga digali, ya. Digali pada calon jamaah haji ini. Sebenarnya tujuannya apa? Bahwa kita kan semuanya memastikan bahwa nanti calon jamaah haji ini tidak ada yang waktu mendekati keberangkatan mau berangkat haji itu ternyata dia sakit TBC, ya. Dan semuanya tentunya sehat, ya. Karena hal-hal yang seperti ini tentunya kan tidak diharapkan. Apalagi sebenarnya di Arab Saudi itu memang sebenarnya tidak boleh orang sakit TBC itu masuk di sana, gitu. Karena kalau sudah dengan pengobatan dan itu hasilnya sudah negatif, nah itu kan beda lagi. Dan itu tentunya di pedoman untuk pemeriksaan haji kan sudah ada. Nanti ya ini untuk teman-teman TB, jadi monggo nanti kita berkolaborasi bersama untuk kegiatan screening pada calon jamaah haji ini untuk yang mulai tahun ini untuk dioptimalkan dengan satu harapan ya seperti itu, bahwa nanti calon jamaah haji dari khususnya dari Kabupaten Blitar itu tidak ada yang sakit TBC atau sakit TBC nanti sudah mendapat pengobatan hasil pemeriksaan follow up-nya sudah negatif. Dan jangan lupa mohon untuk dicatat sekali lagi nanti bisa menggunakan form pencatatan kita ya, form TB 06 ya, di dokumen kita ya. Saya kira itu yang kami tambahkan ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya kembalikan Bapak Indro. Terima kasih Pak Eko. Tadi mestinya untuk formulir nanti, ya Mas Panji ya, nanti formulir kemarin sudah di, disiapkan ya formulir yang untuk apa
screening TB seperti apa, kemudian yang PTM ya sudah disiapkan ya nanti sehingga ada kesama itu ya kebutuhan program seperti apa ya. Kebetulan ada pemeriksaan gini kan nanti terkait dengan kegiatan penemuan juga di program nanti mestinya ada formulirnya tadi yang sudah disepakati yang untuk nanti digunakan ya. Oke, sama Pak. Kemudian silakan tuh. Ya, untuk terkait formulir kita sudah bagikan ke Kemenak nanti dengan harapan formulir tersebut dibagikan ke KBIHU dan juga dibagikan ke jemaah. Dan kemarin kita sampaikan juga diupayakan jemaah itu sudah mengisi biodata dan untuk Keswa itu sudah mengisi RSQ-nya itu yang dari rumah. Jadi nanti jemaah datang formulir sudah terisi biodata sehingga sisa screening untuk menghemat waktu, Pak. Nah, untuk menjaga yang seperti Pak Indro tadi sampaikan, kalau seandainya ada jemaah yang lupa membawa formulir, nanti kita juga siapkan juga di meja pendaftaran. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, yang penting sudah disampaikan Kemenak. Jadi kita harapkan memang dari yang formulir yang disiapkan, yang screening baik itu untuk PTM, kemudian untuk TB data-datanya yang harus diisi self assessment-nya oleh jemaah. Nah, itu moga-moga dibagikan, sudah jauh hari dibagikan sehingga nanti dibawa. Paling enggak itu memudahkan kita enggak usah ngisi-ngisi lagi untuk identitas itu terutama itu untuk membuang waktu karena itu dari sekian orang yang nanti kan tetap perlu waktu ya gitu. Oke. Kemudian ini ada ini Pak Hendri ya, dari Pak Hendri ya, menanyakan apa tidak baiknya semuanya programmer haji diikutkan. Itu sebenarnya kemarin kalau kita hitung-hitung kalau semua terlibat gitu ya itu kita sepertinya Bang, kebanyakan orangnya yang itu kebanyakan jadi mungkin ya tertentu yang kita tertentu aja enggak apa-apa atau nanti akhirnya hasilnya itu juga eh, diserahkan kepada programmer di masing-masing wilayah. Jadi seperti itu. Yang memang yang ngerjakan kebetulan teman-teman programmer lain, programmer haji dari Puskesmas lain, ya, tapi nanti hasilnya disampaikan kepada programmer haji di wilayah Puskesmas yang pada waktu itu adalah pemeriksaan. Jadi seperti itu. Jadi mohon maaf kemarin tuh maunya ya banyak yang gitu, tetapi kita ternyata juga ya menyangkut di sana ketersediaan tempat dan lain-lain seperti itu dari Kemenak. Jadi kita batasi 7 orang lah paling nggak ya. Itu belum orang kabupaten juga itu nanti kita berapa orang yang seperti itu. Ya. Kemudian monggo kepada kebetulan Pak Dr. Hindra hari ini ada kegiatan. Mungkin yang mewakili PTM ada nggak ini? Mbak Elsa ada nggak ya? Ya silakan Mbak Elsa. Ini suaranya belum ada Mbak Elsa. Sudah terdengar Pak? Belum ada. Assalamualaikum. Sudah terdengar Pak? Ya, oke. Ya. Sebenarnya untuk teman-teman puskesmas sendiri untuk tim PTM itu sudah Kurang nyaring Mbak Elsa. Halo? Sudah terdengar Pak? Bisa terdengar Pak? Ya, sudah lebih
terdengar ya. Kalau bisa dimaksimalkan lagi, betul. Sudah ya? Oh, Pak Adi Bisa, sudah Pak. bilang, Bisa. sudah jelas. Oke, sudah. Ya. Untuk teman-teman puskesmas itu untuk pemeriksaan PTM sudah tersedia Pak untuk screeningnya, untuk formulirnya. Nanti bisa dikoordinasikan juga untuk dengan teman-teman pemeriksa haji terkait formnya. Untuk kemudian pemeriksaannya juga sudah seperti yang disampaikan, ada pemeriksaan untuk gula darah, ada pemeriksaan untuk fisiknya Pak, itu sudah pasti. Nanti untuk keberlanjutannya teman-teman bisa berkoordinasi dengan teman-teman puskesmas juga dan juga teman-teman dari pemeriksa haji seperti itu. Itu saja mungkin Pak yang bisa saya tambahkan. Oke. Terima kasih Jadi, Pak. ya, terima kasih Mbak Elsa. Jadi sudah siap, PTM juga sudah siap. Mohon nanti teman-teman puskesmas untuk tugas PTM-nya menyesuaikan, nanti disesuaikan jumlahnya yang dibawa, kemudian tentu silakan diatur sehingga BMHP-nya mencukupi, kemudian alatnya yang digunakan untuk pemeriksaan juga bisa cukup seperti itu. Mohon dicek lagi, jangan sampai nanti di waktu di tempat ternyata alatnya tidak bisa digunakan, dan itu dicek lagi. Ya baik Pak, terima kasih atas masukannya. Baik, selanjutnya kepada teman-teman untuk diskusi kita mulai. Silakan jika ada yang konfirmasi atau ditanyakan, monggo silakan. Mungkin sedikit menambahkan Pak, Oke. terkait PTM itu nanti yang mengentri dari hasil screening itu adalah dari puskesmas yang ditugaskan. Meskipun nanti asal jamaahnya mungkin dari puskesmas lain, dari petugasnya, tapi yang mengentri tetap dari petugas yang ditugaskan. Mungkin itu saja Pak. Ya, karena itu bahan alatnya dari puskesmas A, itu jadi itu nanti dianggap itu pasiennya puskesmas A. Jadi gitu. Jadi diintri masuk di penggunaan bahan alat yang puskesmas A. Jadi seperti itu. Nanti siapa yang tugas seperti itu. Oke. Baik. Mungkin yang lain, jangan. Oke, tambahan Pak Indro. Oke, silakan Pak Eko. Jadi ini ada masukan Bapak Ibu sekalian untuk screening TB nanti yang bertugas pada tanggal tersebut nanti mohon untuk membawakan podahak juga, ya. Untuk yang terduga yang bergejala nanti diberikan podahak itu. Tapi nanti mungkin satu yang diberikan kepada yang bersangkutan sekaligus diedukasi untuk hari berikutnya datang ke puskesmas di mana dia berdomisili, ya, dan nanti itu dikomunikasikan ke puskesmas di mana calon jamaah itu juga berdomisili. Nanti ada komunikasi antara yang bertugas pada waktu screening jamaah haji itu dengan petugas puskesmas di mana calon jamaah haji itu bertempat tinggal atau domisili, ya. Jadi dengan seperti itu harapannya nanti ada sebenarnya mungkin perhatian para calon jamaah haji itu untuk datang kembali untuk melakukan pemeriksaan, karena dahaknya nanti kan yang dibawakan poda itu otomatis nanti kan adalah dahak pagi, ya, bangun tidur itu yang biasanya lebih yang kualitasnya bagus, yang itu yang diharapkan, ya. Jadi seperti itu tambahannya untuk screening TB. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Jadi kita nanti petugas TB ya yang menyiapkan membawakan kota yang nggak usah banyak-banyak lah, nggak usah banyak-banyak, yang penting itu nanti ya moga-moga aja nggak kita temukan dia
tapi ya kita tetap jaga-jaga. Siapa tahu apa dari sekitar 80-an apa itu nanti ada gitu misalnya. Tapi ya jaga-jaga aja membawa itu. Kemudian eh, itu satu lagi dari Pak Hendri ya. Oke. Apa untuk yang pemeriksaan ini tidak perlu cek lengkap misalnya itu. Mungkin untuk sementara ini enggak dulu. Jadi kita pemeriksaan yang fisik, terutama fisik sebenarnya, terutama fisik sama PTM dulu gitu. Jadi masih belum lah, nanti mendekati nanti karena menyangkut biaya kadang-kadang ya kasihan kita ya dianggap aja seperti itu nanti berapa bulan sebelumnya itu kita suruh periksa lab, kemungkinan ada gangguan misalnya itu nanti baru di akhir-akhir sebelum pemberangkatan itu nanti dia harus cek yang tidak memenuhi syarat tadi seperti itu karena pemeriksaan kesehatan itu ya mahal ya jadi kasihan karena keluhan dari jemaah seperti itu dari jemaah daripada kita screening dulu dari keadaan dari gejala kemudian dari keadaan fisiknya itu yang penting dan kalau PTM itu masih bisa dibina sehingga diharapkan nanti pada uh, beberapa bulan sebelum pemberangkatan itu sudah normal gitu jadi kita enak nanti seperti itu Mas Hendri ya mungkin yang lain monggo. Nggak ada ini ya ini Dari Boro, sudah Pak. monggo kita Boro silakan. Terima kasih. Ini untuk pembagian wilayah dari Boro, Ndoko, Panggung-Rejo, dan Garum. Itu kira-kira nanti besok tempatnya di mana, Pak? Kok apa jaraknya yang Panggung-Rejo, Garum itu dari Boro atau Ndoko itu kelihatannya kok agak jauh. Kelihatan. Terima kasih. Nanti semua kegiatannya pelaksanaannya ada di Kemenak. Jadi sebenarnya Kemenak itu Oh gitu awalnya ya. itu dia akan mengadakan seperti itu loh, apa dikumpulkan awal kemudian diberikan penjelasan mengenai kegiatan apa terutama pemeriksaan kesehatan itu nanti syarat-syaratnya istiqtoah ini dia menceritakan secara umum gitu. Tetapi ini kesempatan buat kita diikutkan untuk melakukan pemeriksaan awal gitu. Ya, ya, terima Jadi kasih. pelaksanaan nanti di Kemenak semuanya ke Kemenak. Maaf, Ya. maaf. Ya, terima kasih. Tahu Kemenak ya? Kemenak itu di jalan di jalan apa? Di arah SMA 1 kalau dari sini. Iya, iya. Iya. Terima kasih. Iya, ya. Mungkin yang lain monggo silakan. Ini Mas Heru nih nanyakan ya mengenai suratnya ya. Ya nanti kita buatkan suratnya ya. Kita buatkan suratnya yang isinya di dalamnya adalah itu pemeriksaan jadwalnya itu nanti kepada Kepala Puskesmas. Ini memang makanya kita koordinasikan awal ini ya siapa tahu masih ada apa perbaikan. Tapi kalau jadwalnya ini sudah fix ya, artinya kita sudah koordinasikan dengan Kemenak. Jadi karena dia yang sebenarnya punya gawinya itu dia awalnya itu, terus kita di diikutkan diikutkan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi ya kita difasilitasi gitu, difasilitasi. Itu Mas Heru ya. Nanti insya Allah kita buatkan nanti suratnya untuk ini kegiatan ini. Jadi sebelum ini hari ini mungkin Mas Panji sudah bisa membuatkan suratnya sehingga pada waktu nanti ada dasarnya untuk kepala puskesmas itu. Ya. Mungkin yang lain lagi ada?
Monggo. Dan nggak ada ya? Mungkin Mas Panji ada lagi tambahan kalau misalnya kalau tidak ada ya mungkin kita cukupkan sekian pertemuan ini. Nanti misalnya ada hal-hal yang tiba-tiba teman-teman ada yang kok tadi kelewatan belum sempat disampaikan, ya silahkan nanti langsung menghubungi Mas Panji saja ya. Jadi yang terutama itu yang bersifat teknis, monggo silahkan nanti menghubungi Mas Panji gitu. Baik, mungkin itu teman-teman semua, koordinator P2PM, kemudian perwakilan dari koordinator PTM dan teman-teman semua. Semoga pertemuan hari ini bisa memerlukan langkah awal supaya kegiatan kita selanjutnya pemeriksaan kesehatan haji itu lebih lancar lagi. Oke, terima kasih. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.